Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Halo, anak milenial, anak Indonesia. Bagaimana, sehat semua? Hari ini kita ketemu lagi untuk berlatih, untuk melakukan aktivitas pendidikan jasmani dengan materi tolak peluru. Semua sehat? Oke, semua sehat ya. Anak sekalian, jangan lupa, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kalian harus tetap sehat, tetap bugar, tetap beraktivitas ya. Jangan berhenti beraktivitas. Ayo yang baru datang, baru mulai, segera bergabung dengan Pak Rudi yang akan beri materi tolak peluru. Oke ya. Anak-anak, jangan lupa sebelum kita beraktivitas, protokol kesehatan harus kita jaga. Ya. Minimal kalian menjaga kondisi dengan makanan yang bergizi. Boleh kalian pakai masker, boleh kalian bermain kemana-mana, tapi jangan lupa kesehatan dijaga. Oke ya. Nah, dalam tolak peluru, saya yakin di rumah kalian sudah menyiapkan materi, bukunya ya. Silakan buka, tidak apa-apa yang buka. Yang belum buka, oke, ikuti saya. Pelan-pelan, tahap demi tahap, kita coba untuk bermain-main tolak peluru ya. Nah, tujuan kita mengadakan pembelajaran tolak peluru adalah kita punya pengetahuan bagaimana membuat pemikiran kita bisa menolakkan peluru dengan sebenar-benarnya. Meskipun dengan alat yang sederhana kita bisa membuat. Di rumah tidak ada peluru yang sebenarnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ayo kita mencoba awal, tahap demi tahap, bermain-main, belajar tolak peluru. Ya. Di sini Pak Rudi akan memberi contoh menggunakan alat ya, yang sederhana. Mungkin di rumah kalau sudah punya banyak sekali alatnya yang bisa dipakai. Ada karung tempat beras ini. Ada kaos-kaos yang terpakai, kain-kain yang tidak terpakai. Ada juga tas kresek. Ya, kita pakai, bisa kita gunakan untuk belajar tolak peluru. Ya. Nah, anak-anak Indonesia yang saya sayangi, mari sebelum kita mau mulai kegiatan pembelajaran tolak peluru, pertama kita harus menyiapkan alat dulu. Ya, ini alat yang bisa kita buat. Yang pertama kresek. Kalian cari kresek di rumah, pasti banyak. Oke ya? Ini kresek kita ambil, kemudian kita ikat dengan karet ya, seperti ini. Nah, oke, pelan-pelan ya. Yang penting kalian buat. Jadilah peluru yang sederhana. Nah, ini contoh peluru yang sederhana ya. Atau kain bisa kita ikat dengan, boleh tali rafia, boleh juga dengan karet ya. Jadilah peluru yang sederhana. Ini contohnya. Nah, atau juga nah, karung tempat beras sama, kita bulatkan sehingga jadilah peluru. Ini alat yang sederhana. Kalian tidak harus punya peluru yang terbuat dari besi atau karet. Nggak harus.
Ya, dari alat ini pun bisa kita gunakan untuk belajar tolak peluru. Minimal kita bisa menolakkan peluru ke arah yang kita inginkan, ke sasaran. Ya, ini. Nah, lebih jelas nanti kalian bisa membuat sebanyak mungkin dengan model-model peluru yang sederhana. Gitu ya. Oke, ini tahap persiapan. Nanti yang berikutnya adalah tahap kita bermain-main menolakkan peluru secara sederhana. Bermain-main. Ya. Kalau kalian punya kakak, ajak kakak kalian untuk bermain-main. Punya adik, punya orang tua, siapapun bisa. Namun tetap menjaga protokoler kesehatan. Oke, gitu ya. Oke, ini tahap pertama. Oke, anak-anak. Tahap kedua. Setelah tadi kita mencoba untuk membuat alat yang sederhana. Ya. Sekarang kita terapkan alat itu untuk bermain-main tolak peluru. Ya, bermain-main tolak peluru. Kalian bisa minta bantuan kakak atau ibu atau ayah atau adik atau temannya. Ya. Itu seperti itu. Ada 2 orang bermain-main menolakkan peluru dengan alat yang sederhana. Ya, ini. Oke, kita lihat bagaimana 2 orang itu melakukan gerakan menolak peluru secara berpasangan, berhadapan-hadapan. Yang penting ditolakkan, ditangkap, tolakkan, tangkap. Sampai mahir kita mendorong. Ya, peluru bukan dilempar, tapi didorong. Saya ulangi, peluru bukan dilempar, tapi didorong. Inilah tolak peluru. Kita tolak peluru, bukan lempar peluru. Oke, silakan. Ya, ya, dorong, ya, dorong, ya, bukan dilempar, didorong. Ya, pegang, oke, pegang, dorong Retno, oke, dorong, dilempar itu, nah itu dilempar, dorong, oke. Baik, tahap kedua, ya, untuk latihan menolakkan peluru dengan alat sederhana. Kita pakai tong sampah. Di rumah Anda pasti punya banyak tong-tong sampah, baik yang kecil, yang besar seperti ini, tidak apa-apa. Keranjang sampah pun boleh. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Kita mengarahkan mindset kita, pikiran kita, tujuan kita mengarahkan peluru ke sasaran. Ya. Contoh, ini adalah tong sampah yang dipakai untuk mengarahkan peluru. Ya. Jadi setelah tadi kita bermain-main dengan berpasangan menolakkan peluru ke arah teman, sekarang mengarahkan ke arah tong. Bisa masuk atau tidak? Maka tangan ini, pikiran kita menyatu untuk mengarahkan peluru ke arah tong sampah yang kita siapkan. Oke, silakan. Ya, ambil terus sebanyak mungkin. Ya. Ya, bagus. Terus, ya, bisa masuk banda. Ambil lagi. Oke, sampai bisa masuk. Ayo. Oke, cukup. Itu tolak peluru dengan sasaran tong sampah. Berapa masuknya? Tergantung kalian, tepat apa enggak. Inilah menyatukan antara keinginan dengan otot. Otak berpikir, kemudian otot bekerja. Sama enggak dengan keinginan kita untuk mengarahkan peluru ke arah tong. Ya, ini bermain-main peluru dengan menggunakan tong sampah. Baik, tahap berikutnya. Anak-anak, jangan lupa dalam tolak peluru tidak hanya sekedar kita bermain-main, tidak hanya sekedar kita melakukan tolakan. Ya, memang kalau kita
tadi awalnya adalah untuk menolak, yang penting bisa menolak, tidak apa-apa. Sekarang berikutnya kita menggunakan teknik, ya, teknik yang sebenarnya untuk tolak peluru. Ada tahap-tahap dalam tolak peluru. Kalian bisa lihat di buku, ya, kalian bisa melihat di YouTube banyak sekali video-video tentang tolak peluru. Namun kita hari ini, dalam pertemuan kali ini, kita menggunakan peluru yang sederhana. Kenapa? Anda di rumah, nggak di sekolahan. Sehingga dengan alat sederhana inilah kita menggunakan peluru sederhana untuk melakukan teknik tolak peluru yang juga sederhana, tapi mengarah ke sebenarnya. Oke, tahap pertama. Dalam tolak peluru ada tahap-tahap. Tahap pertama adalah memegang peluru. Kalau tadi kita bermain-main peluru dengan menolak, memegang bebas, tidak masalah, yang penting menolak. Namun dalam teknik tolak peluru yang sebenarnya, tahap pertama adalah memegang peluru. Caranya, yang pertama adalah peluru ini, ya, kalau tangan kanan ini yang kita pakai untuk menolak, maka peluru kita pegang tangan kiri. Oke, lihat Mas, tangan kiri Mas. Ya. Kemudian tangan kanan jari terbuka dengan 3 jari ini di atas, yang 2, ya, ini di bawah. Ini, ya. Oke. Nah, kemudian letakkan peluru ini pada 3 jari yang atas dan menyentuh jari yang bawah. Saya ulangi. Letakkan peluru ini pada 3 jari yang atas, telunjuk, tengah, kelingking. Letakkan. Dan ditahan oleh 2 jari yang bawah. Oke Mas? Nah, jangan sekali-kali meletakkan di telapak. Inilah hasilnya. Nah, oke. Inilah cara memegang peluru. Setelah memegang peluru, kita mencoba untuk meletakkan peluru ini di antara bahu dan leher. Oke Mas, letakkan Mas. Ya. Yang mana yang menyentuh di kulit itu adalah ini perkenaannya, ya, bukan yang di depan sini, tapi di sini antara telunjuk dan jari satunya. Letakkan, sudah, santai. Inilah teknik memegang dan meletakkan peluru. Oke Mas? Nah, ya, sudah bisa kan Anda? Oke, kalau sudah bisa, barulah kita mengarah yang berikutnya. Setelah kita meletakkan, kita mencoba untuk mendorong peluru ke arah depan dulu. Mendorong, ya, ini mendorong, ya, bukan melempar, tapi ini mendorong, ya. Oke, kita coba latihan mendorong peluru ke arah depan. Oke, siap Mas ya? Kita dorong peluru dengan hitungan 1, 2, 3, dorong. Oke, nah, gimana? Bisa? Oke, sudah bisa kan mendorong peluru ke depan? Oke, kalau sudah, kita masuk tahap berikutnya, gabungan antara memegang, meletakkan, dan mendorong, tapi tidak ke depan arahnya, tidak pandangannya ke depan, tapi kita membelakangi sasaran. Ya, membelakangi sasaran. Inilah materi untuk kelas 8. Ya. Jadi gaya membelakangi sasaran. Ini. Nah, caranya adalah
Itu aja Maul, situ aja ya. Caranya adalah sama gabungan antara setelah kita memegang peluru, Maul. Oke, ya. Letakkan peluru. Ya. Kemudian kita membungkuk. Membungkuk. Ya. Lihat bawah, lihat bawah, lihat bawah. Ya. Ya, lihat bawah. Tidak usah tegang-tegang, santai saja, santai. Ya. Seperti ini barulah kita nanti memutar badan, kemudian menghadap ke belakang, terus kita menolak. Belum melangkah ya, belum melangkah. Kita hanya membungkuk, memutar badan, menolak peluru. Oke, silakan. Ya, pegang dulu Mas. Ya. Ya. Ya, membungkuk, putar badan, dorong. Ya. Ya, sekarang kita lepaskan pelurunya. Coba. Ya. Kaki rapat dulu. Ya, ada. Ya, membungkuk. Ya, oke. Itu mendorong, bukan melempar. Oke ya, bisa kan? Ayo berlatih. Nah, oke. Baik, bisa kan tadi mencoba? Oke, sekarang berikutnya dengan melangkah. Ya, gabungan lagi dengan melangkah. Oke, mulai pegang peluru ya, pegang peluru dulu. Ya, tetap menghadap ke arah sasaran, sasarannya sebelah belakang. Oke, kaki rapat. Nah, setelah itu letakkan peluru, kembali letakkan peluru, tegak, kemudian membungkuk. Oke, lihat, membungkuk. Nah, kaki belum melangkah, kaki rapat. Oke, ya kaki ditekuk, ditekuk. Ya, ini ditekuk ya, ditekuk kakinya. Nah, kemudian pelan-pelan kaki didorong ke belakang, melangkah ke belakang. Iya. Terus iya, baru nah, dorong. Berikutnya gabungan. Jangan lupa gabungan. Mulai memegang, meletakkan, membungkuk, melangkah, menolak. Oke, coba sekarang. Ya, pegang peluru dulu. Atas semuanya. Coba semua di atas. Ayo ikuti. Oke. Berikutnya, letakkan di bahu. Ya, ya. Jangan lupa tangan kiri tetap santai. Di depan ya, tekuk ya. Membungkuk berikutnya. Oke. Ya, membungkuk santai. Kaki rapat ya. Ayo, semua membungkuk. Oke. Kemudian, dalam membungkuk, kaki agak ditekuk. Ya. Terus melangkah ke belakang. Yang kiri satu. Satu melangkah dulu. Kaki tetap ditekuk. Dan kembali rapat. Lagi langkah lagi yang kedua. Iya. Nah, tahan. Tahan. Setelah seperti ini, kalian jangan langsung menolak. Putar dulu badannya. Putar dulu badannya. Putar. Baru dorong. Oke. Itu. Bisa kan ya? Lakukan. Ya. Jangan lupa. Megang. Letakkan. Membungkuk, melangkah, putar, tolak. Bisa kan? Oke, bisa semuanya. Oke anak-anak, masih semangat ya? Masih sehat badannya? Belum berkeringat kan? Gak apa-apa, meskipun sudah berkeringat, yang penting sehat. Oke, tahap yang berikutnya, sebelum tahap terakhir adalah kita mencoba menyatukan, mulai memegang, meletakkan di bahu, membungkuk, melangkah, dan terakhir gerak ikutan. Apa gunanya? Apa fungsinya? Ya. Biasanya kalau seseorang itu mendorong dengan keras sekali, maka dia akan terdorong tubuhnya ke depan. Ya, terdorong. Maka fungsi gerak ikutan adalah untuk keseimbangan badan. Ya. Jangan sampai jatuh ke depan, jangan sampai kaki melebihi batas tolakan sehingga akan terkena diskualifikasi. Saya ulangi, jangan sampai terkena diskualifikasi.
kalau itu sudah dilombakan. Ya, oke. Ini tahap berikutnya, kita coba mulai memegang. Ya. Letakkan di bahu. Oke. Membungkuk. Melangkah. 1, 2, ya, tolak, gerak ikutan. Oke. Nah, gerak ikutan ini yang penting kaki merubah. Dari tadi kiri di belakang diganti kanan. Nah, ini fungsinya. Jangan seperti ini. Ya, kebanyakan anak-anak yang baru mulai latihan ini salah. Ya. Tapi harus mengganti kaki. Nah, baru didorong. Oke, bagus. Coba silakan. Nah, ini tahap Anda pasti bisa. Kalau sudah tahap tadi mulai bermain-main. Tahap terakhir bagaimana dengan langkah yang tidak patah-patah. Mulai memegang, ya. Kemudian meletakkan, membungkuk, melangkah 2 kali, gerak ikutan dan menolak. Langkah terakhir, ya. Sebelum nanti Anda menggunakan peluru yang sebenarnya dari besi atau dari karet. Oke, kita lihat contoh gerakan yang langsung tidak terpatah-patah. Silakan, Mas. Nah, itulah gerakan terakhir untuk tolak peluru. Bisa ya? Coba. Pasti bisa. Tidak ada kata tidak bisa kalau kita ingin mencoba. Ya, inilah tahap-tahap dalam tolak peluru. Kalau ini Anda lakukan dengan continue, tidak ada kata mengenal lelah, pasti Anda akan tahu manfaat Anda melakukan gerakan tolak peluru ini. Oke, demikian anak-anak materi singkat tentang teknik tolak peluru, teknik menolakkan peluru, ya, cara-cara dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan. Oke, silakan belajar, semangat, tetap sehat.